Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Lupita Pemba, guru biologi asal SMAK Suradikara ND. Mari para sahabat biologi, kita belajar bersama-sama materi biologi melalui serial video saya kali ini. Sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi pada manusia merupakan salah satu sistem yang penting bagi kesehatan. Mekanisme ini bertanggung jawab untuk membuang limbah sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Bila tidak dikeluarkan, zat-zat tersebut bisa menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Ginjal adalah organ utama sistem ekskresi. Manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm dan berfungsi mengeluarkan zat sisa yang diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter untuk kemudian dibuang saat Anda buang air kecil. Manusia memiliki sepasang ginjal kiri dan kanan. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di dalam darah. Bagian terluar ginjal disebut korteks dan bagian tengah disebut medula. Pada medula terdapat nefron yang berfungsi sebagai unit terkecil penyaringan di dalam ginjal yang berfungsi sebagai tempat pembentukan urin. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang masing-masing dari nefron tersebut memiliki tugas untuk membentuk urin. Setelah usia 40 tahun, jumlah nefron biasanya menurun. Berkurangnya fungsi ini seharusnya tidak mengancam jiwa karena adanya proses adaptif tubuh terhadap penurunan fungsi ginjal. Setiap nefron terdiri dari dua komponen utama yaitu glomerulus dan tubulus. Di glomerulus terjadi tahap pertama proses pembentukan urin yaitu tahap filtrasi, yaitu penyaringan darah yang masuk ke dalam ginjal. Selanjutnya, urin primer hasil penyaringan di glomerulus akan bergerak menuju ke tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal terjadi proses tahap 2 yaitu reabsorpsi membentuk urin sekunder. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati gambar dari proses pembentukan urin yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, filtrasi di glomerulus menghasilkan urin primer, tahap kedua, reabsorpsi di tubulus contortus proximal hingga ke tubulus Henle menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder akan diteruskan ke tubulus contortus distal membentuk urin yang sesungguhnya. Dari proses augmentasi di tubulus contortus distal. Urin sesungguhnya dari tubulus contortus distal kemudian diteruskan menuju ductus collectivus atau saluran pengumpul. Setelah itu, urin sesungguhnya akan disalurkan melalui ureter atau saluran ginjal perlahan-lahan hingga menuju ke kantung kencing atau kandung kemih. Selanjutnya, kantung kencing akan terisi secara perlahan-lahan hingga mencapai kapasitas yang ditentukan. Kapasitas tampung kandung kemih berkisar 400 sampai 600 ml urin. Setelah kantung kencing penuh akan memberikan isyarat kepada sejumlah sel-sel saraf yang ada di permukaan kantung kencing ke otak agar segera dilakukan buang air kecil. Dan kita pun cepat-cepat akan menuju ke WC untuk segera mengeluarkan urin melalui saluran kencing atau uretra. Sahabat biologi, seringkali ginjal kita pun mengalami gangguan kesehatan akibat gaya hidup dan pola yang tidak sehat. Maka, mari kita jaga kesehatan ginjal dengan banyak minum air putih. Baiklah sahabat biologi, jika kalian masih penasaran bagaimana proses pembentukan urin di ginjal, mari simak ringkasan berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa.